Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, ketemu kembali dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang 9 tangga menuju kepada Allah. Kita telah membahas tentang taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah. Ya. Kemudian kita telah membahas tentang sobar. Sobar itu artinya menahan. Ketika ada ujian yang menimpa diri kita, detik itu pun kita harus berusaha menahan. Nah, itulah makna sobar. Kemudian sobar itu terbagi dari 3. Sobar dalam menjalankan ketaatan, sobar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sobar dalam menerima ketetapan Allah. Di antara 3 poin ini yang paling berat adalah sobar menjauhi dari perbuatan maksiat. Kemudian kita pun telah membahas tentang tangga ketiga, yaitu tentang syukur. Syukur itu bagaimana caranya kita menggunakan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita kembalikan lagi di jalan Allah. Itu kesimpulannya. Kemudian yang keempat, pembahasan terakhir kita, tangga yang keempat yaitu tawakal. Yaitu bergantungnya hati kita kepada Allah. Jangan coba-coba kita menggantungkan hati kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada jabatan, kepada materi, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, akhirnya Allah berikan rasa kecewa. Ya, jadi kita bertawakal kepada Allah setelah jasad kita ikhtiar semaksimal mungkin. Karena ini adalah kaitannya dengan hati kita, kalbu kita. Jadi jasad kita berikhtiar semaksimal mungkin, sementara kalbu kita pasrah, berserah diri kepada Allah, karena Allah satu-satunya dat tempat kita bersandar, Allahus Samad. Kita tawakal kepada Allah, kita yakin akan janji Allah. Maka seketika itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Perbanyaklah hasbunallah, hasbunallah. Seberat apapun beban hidup yang menerpa diri kita, dengan sabar, kemudian kita dawamkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi wakil kita, penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah zat sebaik-baik penolong. Insya Allah akan tenang. Minimal, pertolongan pertama dari Allah adalah ditenangkannya kalbu kita. Kalau kalbu sudah tenang, akal kita akan terang. Banyak orang yang ketika menghadapi musibah, menghadapi masalah, karena hatinya tidak tenang, galau, akhirnya akalnya pun kacau. Hingga akhirnya dia berbuat di luar jalur yang telah ditetapkan. Nah, kemudian tangga yang kelima, ini yang akan kita bahas, yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Secara simpelnya, zuhud itu tidak menyimpan atribut dunia di dalam hati. Ya. Atribut, segala atribut dunia, peganglah, genggamlah dengan tangan. Hati kita hanya untuk Allah. Atau dengan kata lain, orang yang zuhud ini hatinya tidak terpengaruh oleh keadaan dunia. Baik dalam keadaan ada maupun tiada, hatinya tetap taqarrub kepada Allah. Karena di antara kita banyak, ketika diuji dengan kesusahan, dia mau taqarrub kepada Allah. Dia mau mendekat kepada Allah. Dia mau berdoa kepada Allah. Tapi ketika Allah cabut musibahnya, cabut kesusahannya, Allah gantikan dengan kenikmatan, dia lupa kepada Allah. Dia lupa bahwa dirinya pernah berdoa kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Padahal ujian itu yang pernah kita bahas ada 2. Ada ujian ringan, yaitu segala bentuk kepahitan, dan ujian yang berat, yaitu segala bentuk kenikmatan. Jarang orang yang lulus ketika diuji oleh kenikmatan. Kalau diuji dengan kepahitan, banyak yang lulus. Dia sadar, dia muhasabah, dia taqarrub, dia mulai hadir ke majelis ta'lim, dia mulai rajin sholat berjamaah, karena susah. Bahkan dalam niatnya, andai kata saya punya uang, saya ingin membantu si fulan, saya ingin membantu saudara saya, wajar. Karena apa? Karena nggak punya. Tapi ketika Allah berikan ya kenikmatan, dia lupa dengan janji semua itu. Itu yang pernah dialami oleh Qarun, oleh salah seorang yang hidup di zaman Rasul, yaitu Salabah. Ya, di zaman sekarang banyak salabah kontemporer. Ini hati-hati, ya.
Jadi bagaimana caranya sobar? Anggap saja sobar itu sebagai pakaian dalam kita dan syukur sebagai pakaian luar kita. Ya, sebagaimana kita memakai pakaian dalam, pakaian luar, pakaian jaket untuk bisa menghindari dari terpaan angin, terpaan cuaca dingin. Nah, itu pun sama, sobar dan syukur jadikan senjata kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, kembali kepada pokok permasalahan yaitu zuhud. Jadi, hati kita tidak terpengaruh. Ada atau tiada atribut dunia, hati kita tetap fokus kepada Allah. Hati kita tetap taqarrub kepada Allah. Ketika diberi ujian berupa kesabaran, meningkat amal ibadah kita, meningkat taqarrub kita kepada Allah. Ketika diuji dengan kenikmatan, semakin meningkat lagi. Nah, ini memang sulit. Makanya kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Engkau yang menguasai jiwa, hiasi hati hamba dengan hati yang zuhud. Nah, zuhud merupakan obat. Obat dari penyakit hati yang sangat berbahaya yang melanda penghuni akhir zaman. Apa itu penyakitnya? Hubbud dunya. Hati-hati, tolong digarisbawahi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hubbud dunya ini bibit buit segala penyakit-penyakit hati. Apa itu hubbud dunya? Terlalu cinta terhadap dunia. Dia berambisi mencari dunia, dia simpan dunia dalam hatinya. Akibatnya ketika dunianya ini hilang, hatinya pun merasa sakit. Kita tidak dilarang punya kendaraan. Kalau punya kendaraan, simpanlah di garasi. Ya, suatu saat kendaraan hilang, ya hati kita tidak ikut sakit. Tapi kalau kendaraan itu dimasukkan dalam hati, kendaraan kita hilang, hati kita pun akan terbawa sakit. Nah, ini barometer apakah kita sudah zuhud atau tidak. Jadi, zuhud itu bukan berarti hidup susah. Ya. Rumahnya sempit, makan seadanya, tidur di alas tikar. Tidak seperti itu. Ya, bisa saja orang yang terlihat kaya raya, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi zuhud di mata Allah. Kenapa? Karena mereka menggenggam dunia di tangannya. Ketika ada yang membutuhkan, gampang. Ya, dia membagi, dia berbagi. Dia peduli terhadap sesamanya. Kenapa? Karena dalam kolbunya dia meyakini bahwa apa-apa yang ada pada dirinya semata-mata titipan dari Allah. Adapun sebaliknya orang yang kikir, orang yang bakhil, kenapa enggan bersedekah? Kenapa enggan menolong orang yang susah? Jangankan tetangga kita yang kelaparan, bahkan adik kandung, kakak kandung, saudara, tidak peduli. Hidupnya egois. Yang penting saya senang. Tidak peduli yang lain. Karena adanya rasa akuan bahwa inilah harta kita. Ini harta hasil usaha saya, hasil ilmu saya. Lalu apa bedanya dengan Qarun? Laknatullah. Yang ketika diminta oleh Musa alaihissalam, "Hai Qarun, keluarkan harta Allah yang dititipkan kepada engkau." Dengan sombong Qarun menjawab, "Enak saja, ini harta hasil ilmu saya, hasil usaha saya." Jadi di zaman sekarang banyak orang-orang korun-korun kontemporer. Sifat-sifat korun telah merajalela. Nauzubillah summa nauzubillah mindzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir. Karena sifat kikir ini penyakit yang berbahaya. Ya, andaikan dia seorang ahli ibadah sekalipun ada kekikiran dalam hatinya, jangan mimpi masuk surga. Kita berlindung, kita berbagi dengan sesama. Aduh, Kang Obay, bagaimana saya mau bersedekah sementara saya sendiri hidup susah? Maka Allah berikan kabar gembira. Allah cinta kepada orang yang bersedekah, tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang miskin, orang yang susah, tapi masih dia mau bersedekah, mau menolong sesama. Ya, sungguh berbahagia orang yang dikaruniai dua perkara oleh Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Allah hujamkan keimanan dalam kalbu kita. Lalu yang kedua, menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Entah itu dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar, melunasi hutang-hutangnya, membantu kesulitan hidupnya. Maka sahabat akhirat dimanapun berada,
siapapun yang diberikan dua perkara ini oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalian manusia-manusia pilihan dari Allah. Nah, zuhud adalah obat dari hubud dunya. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit hubud dunya, zuhudlah obatnya. Jadi kesimpulan zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya. Bisa saja orang yang kaya raya, dia zuhud di mata Allah. Atau sebaliknya, orang yang miskin, tapi dia tertimpa penyakit hubud dunya. Ya, jadi itulah tentang zuhud yang merupakan tangga berikutnya supaya kita bisa sampai ke hadirat Allah. Semoga bermanfaat adanya dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Terus pantau di channel resmi Kang Obay 7, Yayasan Pendidikan Majelis Zikir Al-Furqan. Salam dari Kang Obay, KDHT.